Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qanatina azzakumullah. Alhamdulillah. Tanpa terasa hari-hari daurah ini sudah kita lalui dan kita insyaallah taala berada di hari yang terakhir dari hari-hari yang kita rencanakan insyaallah. Tema kita masih banyak sesungguhnya. Namun saya pandang mayoritasnya sudah dibahas dan insya Allah dipahami dengan baik. Sebagiannya lagi mudah sehingga tinggal dibaca saja dan diresapi penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang kita rencanakan tinggal satu pembahasan, yaitu pembahasan muhimut ta'aruf fil Quran. Adanya dugaan, anggapan, ta'aruf, kontradiksi dalam Al-Quran. Pembahasan ini semuanya masuk pada pembahasan umum di kalangan para ulama kita dengan istilah at-ta'aruf bainal adillah. Pembahasannya pembahasan at-ta'arufu bainal adillah. Akan saya bicarakan lebih lanjut secara umum pembahasan masalah ini. Baru setelah itu kita masuk pada inti permasalahannya, yaitu anggapan adanya ta'aruf, kontradiksi dalam Al-Quran secara khusus. Nah, yang mereka bahas ialah at-ta'arufu fil adillah, bainal adillah. Adanya kontradiksi di antara dalil-dalil yang ada. Yang perlu dipahami barakallahu fikum, kali pertama, ini kaidah umum. Ya, ini kaidah umum. Yang kali pertama harus dipahami dengan sebaik-baiknya, kaidahnya la ta'arudha baina kalamillah. Tidak ada dan tidak mungkin ada ta'aruf, kontradiksi baina kalamillah, di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Al-Qur'anul Karim kalamullah, satu sama lain tidak mungkin terjadi yang namanya ta'aruf. Kenapa? Dikarenakan semuanya datang dari Allah Taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Yang di An-Nisa ayat yang ke-82. Walau kana min 'indi ghairillah, kalau seandainya Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka akan mendapati padanya ikhtilaf yang sangat banyak. Maksudnya ayat ini, dikarenakan Al-Quran itu datangnya dari Allah, maka tidak mungkin ada yang namanya ikhtilaf, tidak mungkin ada yang namanya ta'aruf. Paham ya? Ini kaidah. Kaidah yang kedua, la ta'arudha baina kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ta'arudha baina kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada pertentangan di antara sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahas sekarang ialah sabda Rasul yang sahih, sahihun ilaih. Tidak mungkin satu hadis dengan hadis yang lain yang sama-sama sahih. Tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin. Kenapa? Jawabannya dikarenakan semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya di ayat yang masyhur di kalangan kita semua,
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, itu melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Karena mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin kontradiksi antara sabda-sabda Rasulullah SAW. Ayat yang ketiga, la ta'arudha baina kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ta'arudha baina kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pertentangan antara kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada pertentangan antara firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahasa singkatnya, tidak mungkin ada pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin. Yang dibahas sekarang sunnah yang sahihah. Semuanya sama-sama wahyu. Al-Quran wahyu, Sunnah adalah wahyu. Dan sebagaimana diterangkan kemarin pada pembahasan awal-awal kitab ini, fungsi Sunnah ialah sebagai tafsir Al-Quran, penjelas Al-Quran, yang menjabarkan Al-Quran sehingga tidak mungkin kontradiksi. Ini kaidah umum. Paham ini ya? Tanbih yang kedua, yang ada harus perhatikan di sini kalau tidak ada kemuliaan. Ketika terjadi sesuatu yang dianggap ta'aruf, ingat ini, ketika terjadi sesuatu yang dianggap ta'aruf, innama huwa fi nadharil mujtahid la fi nafsil amri. Ini kaidah. Gimana bahasa kaidahnya? Dibikin sendiri. At-ta'arudu innama huwa fi nadharil mujtahid. At-ta'arudu innama huwa fi nadharil mujtahid la fi nafsil amr. La fi nafsil amri. Yang namanya ta'arud innama huwa fi nadharil mujtahid, itu sesungguhnya hanya terjadi pada pandangan ilmunya seorang mujtahid, seorang alim. La fi nafsil amr, bukan pada hakikatnya. Maknanya hakikatnya tidak mungkin ta'arud dengan 3 faedah di atas. Paham ya? Tidak mungkin ta'arud. Ketika terjadi yang namanya ta'arud fi zahir, itu dikarenakan pandangan masing-masing mujtahid. Satu mujtahid memandang ini tidak ada masalah, muhkam. Yang lainnya memandang ini bermasalah, ini namanya mutasyabih, indah. Paham ini ya? Makanya dibahas sebelumnya oleh beliau muhkam dan mutasyabih. Itu dibahas terkait dengan tasyabuh nisbi. Namanya tasyabuh nisbi, mutasyabih yang relatif. Sebagian ulama memahaminya muhkam menurut beliau, sebagian yang lainnya mengatakan mutasyabih, masih samar. Paham ini ya? Begitu pula yang namanya ta'aruf, itu sesungguhnya pada pandangan sang alim saja. Sebagian alim memandang belum jelas ayat ini, dengan ayat yang ini, hadis ini, dengan hadis yang ini, ayat ini, dengan hadis yang ini, pasti iskal menurut siapa? Menurut sang mujtahid. Jelas ya? Padahal pada hakikatnya barakallahu fikum tidak ada yang namanya ta'aruf. Paham ya? Ada apa? Ini tanbih. Ta'aruf itu sekali lagi terjadinya pada nazar, pandangan ilmunya sang mujtahid. Paham ini ya? Sehingga satu mujtahid, satu alim dengan alim yang lainnya berbeda-beda ilmunya dan pemahaman. Paham ini? Apa? Baik. Kemudian tanbih yang ketiga.
Ini namanya muqaddimah sebelum buka pintu. Tanbih yang ketiga. At-ta'arudu la yaqa'ul battah fi babil akhbar. At-ta'arudu la yaqa'u al-battah fi babil akhbar. Al-battah al-battah. Sama sekali. At-ta'arudu la yaqa'u al-battah fi babil akhbar. Artinya jelas ya. Yang namanya ta'aruf tidak mungkin terjadi sama sekali dalam bab akhbar berita. Tidak mungkin. Paham ya? Ini secara umum kaidahnya. Tidak mungkin. Yang namanya kontradiksi tidak mungkin sama sekali terjadi dalam pembahasan khabar berita. Tidak mungkin. Ingat yang kita makan sekarang khabar yang ada dalam adillah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Kalau dia wajah, pokoknya dikeluarkan dong, jangan kaku begini. Kenapa? Tidak mungkin. Enggak. Lain mas, maksudnya mas. Kontradiksi itu tidak mungkin terjadi dalam pembahasan khabar, berita, akhbar. Kita kan tahu Al-Quranul Karim kan isinya ada yang berita, kisah-kisah, ada akhbar, berita, ada yang membahas masalah ahkam, larangan, perintah dan semisalnya ya. Hadis juga begitu. Ada yang menjelaskan masalah akhbar, ada yang membahas masalah ahkam dan semisalnya. Kaidahnya yang namanya at-ta'aruf la yaqa'ul battah fi babil akhbar. Yang namanya ta'aruf kontradiksi tidak mungkin terjadi sedikit pun dalam pembahasan khabar berita. Kenapa? Karena pada khabar itu terjadi padanya tinggal kalau tidak kita benarkan kita sesatkan. Kalau ada Al-Quran dan hadis yang sahih, kalau ada kontradiksi, tidak mungkin kita jual. gitu ya. Nah, Allah coba lanjut tes. Allah yang ngerti kan? Jadi nggak mungkin terjadi. Sebab kalau sampai terjadi ta'aruf kontradiksi dalam khabar, berarti satu sama lain saling mendustakan. Datang khabar A, begini isinya. Kemudian ada lagi khabar B, pembahasannya sama tapi berbeda beritanya. Otomatis yang A didustakan sama si B. Tidak mungkin. Paham ya? Dikarenakan khabar Allah Tabaraka wa Ta'ala sidqun, pasti benar. Khabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Tidak mungkin terjadi kontradiksi dalam bab akhbar abadan. Tidak mungkin. Paham ini? Ini kaidah secara umum. Paham ya? Berapa coba yang disebutkan tadi? Tanbihnya. 3 tanbih. Itu semuanya kaidah. Totalnya 5 kaidah. Barakallah. Paham sekarang ya? Baik. Kemudian ini masih pembahasan secara umum. Ketika anda mendapati yang namanya ta'aruf, zahirnya ta'aruf. Yang ta'aruf yang satu menetapkan, yang lain menafikan. Sekarang thariqahnya. Bagaimana thariqatul ulama 'inda ta'aruf? Atau di rumah enggak kayak gini.
Baik. Bagaimana farqahnya para ulama ketika ta'aruf? Ketika mendapati secara zahirnya ada kontradiksi antara beberapa dalil. Dalil A menetapkan, yang B menafikan. Di sini barakallahu fikum ada tartib. Harus dengan tartib. Enggak boleh loncat. Ini kaidah. Lancar ya, harus dengan tertib. Farqah yang pertama, ini langkah awal yang harus ditempuh. Ialah tariqatul jama'. Itu harus. Tariqatul jama'. Dengan cara mengkompromikan antara dua hal tadi. Ketentuan jamak barakallahu fikum, jamak yang ghairu muta'assif, jam'un ghairu muta'assifin wala mutakallaf. Tariqah jamak apa yang mengkompromikan yang tidak dibuat-buat, yang tidak takalluf. Kalau ini mungkin terjadi, maka tidak diperbolehkan pindah ke yang lain. Harus dengan cara jam saja. Kalau mungkin jamak, al-jam'u aula. Kalau mungkin jamak, maka jamak yang lebih tepat. Jangan pindah ke tempat yang lain. Tartib yang kedua, yaitu idza ta'azzar jam'u. Idza ta'azzar jam'u, apabila tidak mungkin jamak. Ta'azzur, tidak mungkin, ada ulul. Tidak mungkin melakukan yang namanya upaya jamak. Maka tartib yang kedua ialah at-tarikh. Dicek tarikhnya. Aina al-mutaqaddim wa aina al-mutaakhir. Mana yang lebih dahulu, mana yang terakhir. Paham ini ya? Cek itu. Fa in ulima tarikh fan-nasikh wal mansukh. Kalau diketahui tarikhnya, maka menggunakan kaidah nasikh dan mansukh. Paham ya? Al-mutaakhir nasikhun lil mutaqaddim. Maka yang belakangan itu yang menghapuskan hukum yang belakang, yang sebelumnya. Paham? Sekali lagi, cara pertama menggunakan cara jamak. Paham ini? Pada ketul jamak dikompromikan dahulu. Dengan ketentuan tidak boleh ta'assuf, tidak boleh dibuat-buat atau takalluf, mempertahankan diri. Kalau yang pertama tak mungkin, namanya ta'adzurul jamak, maka cara yang kedua ialah mencari tarikhnya, sejarahnya, waktunya. Dicari ainal mutaqaddim dan mutaakhir. Mana dalil yang lebih dahulu, mana yang belakangan. Tujuannya apa? Kalau diketahui tarikhnya, fan-nasikh wal mansukh. Tapi yang kedua menggunakan sistem nasikh mansukh. Dalil yang lebih belakangan itulah yang nasikh, yang menghapus hukumnya sebelumnya. Paham ya? Hukumnya sebelumnya dihapus oleh yang belakangnya. Paham ya? Sehingga bahasanya wa in ta'azzara al-jam'u wa 'ulimat at-tarikh fan-nasikh wal mansukh. Ringkas bahasanya. Kalau nggak mungkin jamak dan diketahui tarikhnya, maka dengan bentuk nasikh wal mansukh. Dan paham ya? Tartib yang ketiga, wa illam yu'lam at-tarikh. Kalau tidak mungkin diketahui tarikhnya, wa illam yu'lam at-tarikh fat-tarjih. Kalau tidak mungkin diketahui tarikhnya,
tidak mungkin diketahui tarifnya, maka cara yang ketiga ialah tarjih. Tarjih. Maka ditarjih, dikuatkan salah satu dari dalil-dalil yang ada bil adillah wal murjihat, dengan dalil-dalil yang lain dan penguat-penguat yang lain. At-tarjih. Fa'illam yakun tarjihu fattawaqquf. Yang keempat. Wa illam yakun tarjih fattawaqquf. Kalau tidak mungkin tarjih, illam yakun tarjihu fattawaqquf. Kalau tidak mungkin tarjih, maka tawakkuf. Harus tawakkuf di sini. Tawakuf diam, tidak memutuskan mana yang kuat sampai datangnya dari yang lain yang menguatkan salah satunya. Paham ini ya? Sehingga ringkasnya ada 4 arti. Al-jam', nasikh wa mansukh, tarjih, tawakuf. Ada paham ya? Barakallahu fiik. Ketika membahas nasikh wa mansukh itu dibahas oleh para ulama. Apa maknanya, bagaimana cara mengetahuinya, apa syarat-syaratnya, itu usul fikih. Ketika tarjih juga demikian, dibahas oleh mereka murajjihat, hal-hal yang menguatkan, itu usul fikih. Ulama akan tahu. Paham ini? Maksudnya apa? Paham ada? Itu tartibnya. Dan seringkalinya mesti mentok dalam bab tarjih. Tawakuf jarang tawakuf. Bagaimanapun mesti ada tarjih, ada murajjihat. Itu kepandaian masing-masing ulama, masing-masing alim dalam memandang ta'aruf yang ini kembali pada ilmunya masing-masing ulama. Ini fahamnya. Ini secara global, secara umum bagaimana cara para ulama ketika menghadapi ta'aruf yang ada. Jamak, nasikh, mansukh, tarjih, tawakuf. Paham ini? Sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita. Ta'aruf bil Quran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, muhimut ta'aruf bil Quran. Anggapan adanya ta'aruf dalam Al-Quran. Kontradiksi dalam Al-Quran. At-ta'arufu an tataqabala ayatan. Yang namanya ta'aruf ialah ada 2 ayat yang saling berhadapan. Tataqabal, saling berhadapan, saling bertentangan. Bihaitsu yamna'u madlulu ihdahuma madlul al-ukhra. Di mana isi kandungan ayat yang satu bertentangan dengan isi kandungan ayat yang kedua. Mislan takuna ihdahuma musbatatan li syai'in musbitatan li syai'in wal ukhra nafiyatan lah. Seperti contohnya ayat yang satu menetapkan sesuatu, ayat yang lain meniadakan hal tersebut. Karena mungkin ya, yang ini menetapkan, yang ini menafikan. Ta'aruf, kontradiksi. Belum ada kata lain. Ini faedah yang disebutkan ini. Wala yumkinu ayyaqa'a at-ta'arufu baina ayataini madlulihima khabari. Tidak mungkin terjadi kontradiksi antara 2 ayat yang kandungannya itu khabar, berita. Paham ini ya? Berarti dipakai dalam kaidah sekarang ini. Tidak mungkin terjadi ta'aruf dalam bab akhbar. Li'annahu yalzamu kaunu ihdahuma kadiban. Sebab mengandung konsekuensi salah satunya dusta, yang lainnya benar. Wa huwa mustahilun fi akhbarillahi ta'ala. Itu perkara yang mustahil dalam berita-berita Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi haditsan." Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak mungkin. Paham ini? Ini kaidah. Yang kedua, wala yumkinu
ayyaqa ta'arudu baina ayataini madlulihima hukmi. Tidak mungkin terjadi yang namanya kontradiksi antara dua ayat yang kandungannya itu hukum. Hukmi. Ini kalau diketahui tarikh ya. Li'anna al-akhirata minhuma nasikhatun al-ula. Sebab yang terakhir yang menghapuskan hukum yang pertama. Qala Allah Ta'ala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Bila kami memansuh sebuah ayat atau kami melupakannya, maka kami akan mendatangkan yang lebih baik atau yang lebih misalnya. Wa idza thabata an-nafs kana hukmul ula ghaira qa'imin wala mu'aridin lil akhirah. Maka apabila telah ditetapkan yang namanya nasakh, ada nasakh mansukh, maka hukum ayat yang pertama enggak lagi berlaku. Juga tidak mungkin bisa berhadapan dengan hukum ayat yang lain, ayat yang terakhir. Tidak mungkin. Di sini kita bahas barakallahu fikum terkait dengan ta'aruf Al-Quran yang diinginkan tidak memasukkan bab akhbar. Pertama. Yang kedua, tidak memasukkan bab nasikh wa mansukh. Walaupun itu dibahas dalam kaidah umum yang tadi. Paham ini ya? Tidak dibahas masalah itu. Segampang, ini nasikh, ini mansukh, selesai. Enggak perlu pusing-pusing. Yang dibahaskan selain ini, selain bab khabar, selain bab nasikh wa mansukh. Paham ini? Baik. Sudah mengatakan. Ini caranya. Wa idza ra'aita ma yuhimu ta'arud min dzalika fahawil al-jam' bainahuma. Kalau kamu melihat sesuatu yang mengesankan kontradiksi dari itu semua, maka upayakan al-jam' bainahuma, menjamak antara dua ayat tadi. Ini caranya ya. Dan ini cara yang pertama, tartib yang pertama, enggak boleh pindah selama mungkin jamak. Idza tamakkana al-jam'u fa jam'u aula. Fa illam yatabayyan laka, tetapi kalau tidak nampak, tidak jelas bagi kamu bagaimana cara menjamaknya, wajib 'alaika tawakkuf. Maka wajib atas kamu untuk tawakkuf. Wa takilal amra ila 'alimihi, dan kau serahkan urusannya kepada yang alim. Ini menunjukkan ketika itu ayat tadi mutasyabih bagi anda, masih mutasyabihat bagi antum. Yang lainnya muhkam, serahkan kepada yang ahlinya, sehingga yang mutasyabihat menjadi muhkamat. Itu kaidah. Raddul mutasyabihat ilal muhkamat. Itu kaidah. Kita nggak tahu, jadi mutasyabih bagi kita. Serahkan kepada yang alim yang lebih tahu, muhkam bagi dia. Ya, jadi ini kaidah yang disebutkan ya. Tidak jauh beda dengan apa yang disebutkan di awal. Paham ya? Sekarang kalau antum tahu bagaimana kaidahnya, sekarang belum berikan contoh masing-masing. Sekarang lihat contoh-contohnya. Qala وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك. Para ulama rahimahumullah telah menyebutkan contoh yang sangat banyak. Adanya beberapa hal yang dianggap kontradiksi dalam Al-Quran, dan mereka menjelaskan al-jam' fi dzalik, cara mengkompromikannya. Ini menunjukkan ya Pak, semuanya sudah dibahas oleh para ulama. Sehingga tinggal kita yang membongkar, yang mencari, yang mengkaji, dan yang memahami. Ya, mesti ada jawabannya. Jika mendapati ada yang iskal, ada jawabannya. Ada jawabannya. Itu mesti ya. Tinggal ilmunya kita sendiri. Barakallah. Beliau mengatakan, wa min ajma'i ma ra'aitu fi hadzal mawdu'. Dan kitab yang paling mencakup yang saya lihat dalam tema sekarang ini ialah kitab Daf' Iham al-Ittirab an Ayil Kitab li Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syamqiti rahimahullah. Kitabnya Syekh Asy-Syamqiti rahimahullah. Para demikian katanya para ulama itu diakui oleh para ulama yang lainnya. Kitab ini merupakan kitab yang paling ajma'.
bisa dikatakan rujukan utama dalam bab. Walaupun barakallahu fikum baik, walaupun barakallahu fikum ada beberapa rujukan yang lain. Cukup banyak. Untuk kitab ini Syafa' Iham Al-Tirab Syamghiti sekarang dicetak secara khusus. Jilid. Sebelumnya digabungkan dengan tafsir Adwaul Bayan. Adwaul Bayan selesai, kemudian kitab yang kedua Syafa' Iham Al-Tirab, kemudian kitab yang ketiga Mana' Jawazil Majaz terkait dengan larangan majaz dalam Al-Quran. Jika kita jadi satu, sebagiannya memasukkan Al-Qawaidul Hisan. Al-Qawaidul Hisan di tafsir Al-Quran. Kemudian masing-masingnya disendirikan. Yang seperti Tirab disendirikan, majaz disendirikan, kemudian Qawaidul Hisan juga disendirikan. Nah, yang lainnya banyak. Seperti Ibnu Juma'ah juga punya kitab semacam ini. Kecil, ada di Martafah ini. Juga Al-Imam Suyuti rahimahullah. Kalau begini, dari Martafah ini. Tapi beberapa kitab yang menjelaskan tentang bagaimana cara menjamak hal-hal yang dianggap kontradiksi dalam Al-Quran. Itu semuanya perlu dikumpulkan. Dan juga kutub tafsir. Buku-buku tafsir yang ada itu seringkalinya membahas masalah seperti ini. Tafsir Ibnu Katsir lumayan, cukup banyak menerangkan masalah itu, dan juga tafsir yang lain. Seringkalinya ketika ada iskal disebut. Sehingga rujukannya lengkap, tinggal kita yang mengkaji. Sekarang contohnya. Amin amthilati dzalika qauluhu ta'ala bil Qur'an. Di antara contohnya ialah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'an tentang Al-Qur'an, hudal lil muttaqin. Al-Quran dikatakan sebagai hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa. Wa qawluhu fihi, dan juga firman Allah tentang Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Faja'ala hidayat al-Quran fil ayatil ula khassa bil muttaqin. Allah Taala menjadikan hidayahnya Quran pada ayat yang pertama khusus untuk muttaqin, hudan lil muttaqin. Wa fi tsaniyah 'amalin nas. Dan yang kedua untuk umum semua umat manusia. Hudan lin nas. Bagaimana ini? Satu mengatakan untuk orang yang bertakwa, yang ini mengatakan untuk semua umat manusia. Yang betul yang mana? Jawabannya gampang. Ya betul dua-duanya. Ya dua-duanya memang. Al-Quran hudan lil muttaqin, Al-Quran juga hudan linnas dengan maknanya masing-masing. Kita lihat. Wal jam'u bainahuma anna al-hidayata fil ula hidayah taufiq wal intifa' wa hidayah fil thaniyah hidayah tabyin wal irsyad. Cara mengkompromikannya kata beliau, pengertian hidayah pada ayat yang pertama, hidayah untuk orang yang bertakwa, itu hidayah taufiq wal intifa'. Hidayah dengan makna taufik, namanya taufik untuk orang yang bertakwa, wal intifa' dan kemanfaatan. Sementara mana hidayah pada ayat yang kedua ialah hidayah dengan makna tabyin wal irsyad, penjelasan dan bimbingan. Atau ini juga disebutkan sama Syamghiti dalam bukunya Syafa' Iham Al-Tirab. Belum mengatakan seperti ini. Sehingga kita mengatakan pada ayat yang pertama hudal lil muttaqin itu hidayah khassah. Hidayah khassah. Sementara pada ayat yang kedua hudal lin nas, kita katakan hidayah ammah. Selesai. Yang khassah dengan mana tauhid wal intiba', yang ammah dengan mana tabyin wal irsyad. Sudah. Paham ini? Ada gampang ya. Wa nadhiru hataini al-ayataini qauluhu ta'ala bir rasul. Dan yang sama dengan dua ayat tadi firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ini meniadakan apa? Menafikan hidayah. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang beri hidayah pada orang yang kau cintai.
Wa qawluhu fi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini isbatul hidayah Rasul. Yang kawai Rasul sampaikan hidayah kepada jalan yang lurus. Fal ula hidayah taufiq, wa tsaniyah hidayah at-tabyin. Yang pertama diberikan taufik itu nggak mungkin bagi Rasul, tidak mungkin bagi Rasul, hanya Allah semata. Yang kedua at-tabyin, itu untuk Rasul, untuk Al-Quran, untuk semua manusia. Atau paham ya? Jika dirinci hidayahnya, ada hidayah dengan mana taufik itu untuk Allah saja. Itu yang ditiadakan dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Yang kedua hidayah irsyad, bimbingan. Itu yang diisbatkan. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Atau apa? Itu yang ketiga. Wa min amthilati dzalik qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Wa qauluhu wa ma min ilahin illa Allah. Wa qauluhu wa la tad'u ma'a Allahi ilahan akhar. Wa qauluhu فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب. Ini bahasa ya Pak. Yang pertama barakallahu fikum meniadakan uluhiyah dari selain Allah. Ilah hanya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya lagi menetapkan adanya uluhiyah untuk yang lain. Ini fama aghnat anhum alihatuhum. Yang pertama meniadakan, yang kedua menetapkan. Saya mengatakan, fil ayatayn al-ulayain, di dua ayat yang pertama nafyul uluhiyah amma siwallah, meniadakan uluhiyah dari selain Allah. Wa fil ukhrayaini, di dua ayat yang terakhir isbatul uluhiyah li ghairihi, menetapkan uluhiyah dari selain Allah. Wal jam'u baina dzalika anna al-uluhiyyah khassa billahi 'azza wa jalla hiya al-uluhiyatul haqq wa anna al-muthbatah li ghairihi hiya al-uluhiyatul batilah. Wah. Gampang. Cara menguraikannya, uluhiyah yang khusus bagi Allah itu uluhiyah yang hak. Sementara yang ditetapkan untuk selain Allah itu uluhiyah yang batil. Di qauli ta'ala dengan ayat yang lainnya, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Intah. Wa min amthilati dzalik, contoh yang keempat. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Katakan Allah tidak memerintahkan dengan fahsya. Ini la ya'muru bil fahsya. Wa qawluhu wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha farasaqu fiha fahaqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Yang dibahas sekarang amarna mutrafiha farasaqu fiha. Kami perintahkan orang-orang yang kaya yang sombong di desa itu untuk fasik. Gimana ini? Yang pertama mengatakan Allah tidak memerintahkan perkara yang fahsya. Yang kedua, bahaya mengatakan Allah memerintahkan kefasikan untuk orang yang mutraf, yang kaya-kaya sombong-sombong itu. Bagaimana ini? Coba katakan. Fil ayatil ula nafyun ay ya'murullahu ta'ala bil fahsya. Yang pertama meniadakan Allah memerintahkan perkara yang fahsya. Wa zahir. Dan artinya ya. Wa zahir tsaniyah. Namun zahir ayat yang kedua, karena enggak begitu maknanya. Jadi dikatakan zahir. Zahir ayat yang kedua, Allah Ta'ala ya'muru bima huwa fiskun, memerintahkan perkara yang fasik. Jawabannya, wal jam'u bainahuma anna al-amra fil ayatil ula wal amru syar'i. Jawabannya, perintah yang ada di ayat yang pertama itu amrun syar'i. Perintah yang syar'i. Wallahu Ta'ala la ya'muru syar'an bil fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan secara syar'i dengan perkara yang jelek. Di qauli ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wal amru bil ayat tsaniyah, sementara perintah di ayat yang kedua, wal amrul kauni, itu perintah secara kauni, yakni takdirnya Allah tabaraka wa taala.
takdirnya Allah Taala. Wallahu taala ya'muru kaunan bima syaa. Dan Allah Taala memerintahkan secara takdirnya dengan apa yang Allah kehendaki. Hatta taqdi hikmatuh, sesuai dengan apa yang ditujukan oleh hikmahnya. Ya qaul ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya dibahas. Al-amru naw'an. Yang namanya perintah dua macam. Ada amrun syar'i, ada amrun kauni. Amr yang syar'i, perintah yang syar'i itu yang secara syariat. Amrun kauni itu maknanya takdir. Paham ya? Ayat yang pertama yang mengatakan la ya'muru bil fahsya itu syar'i. Jelas secara syariat Allah tidak memerintahkan perkara yang jelek. Paham ya? Sementara yang kedua, perintah di ayat yang kedua, amarna mutrafiha fafasaqu fiha, itu bukan amrun syar'i, tapi amrun qadari, takdir. Sehingga maknanya kalau kami menghendaki untuk menghancurkan sebuah desa, kami takdirkan orang-orang yang sombong, yang kaya itu berbuat fasik di dalamnya sebagai sebab untuk kehancuran. Ada paham ya? Atau yang ada iskal. Nah, untuk mengetahui ini semua ya harus menelaah kalam ulama. Dan yang cukup panjang lebar menerangkan syar'i kauni, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam bukunya Syifaul Alim. Nah, belum menerangkan panjang lebar. Amrun syar'i, amrun kauni. Qada'un syar'i, qada'un kauni. Irada syar'iyyah, irada kauniyah. Apalagi hukmun syar'i, hukmun kauni. Semuanya dibagi dua sama beliau dengan adilahnya masing-masing. Itu fawaid. Sehingga dengan pengetahuan yang panjang semacam itu diterapkan dalam beberapa ayat yang ada. Terkait dengan ayat yang keempat ini ya Pak, surah yang keempat tadi. Ini satu upaya di kalangan para ulama. Mereka membagi al-amr dua, amrun syar'i, amrun kauni untuk menjamaknya. Itu wajhun awal min awjuhil jama'. Sisi pertama dari sisi kompromi yang ada. Maknanya, terkadang para ulama kita ketika menyebutkan jama', itu tidak jamun wahid. Enggak satu jamaknya itu, tapi terkadang aujuh. Beberapa poin, beberapa pilihan, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Anda melihat dalam bukunya Syarqiti rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syarqiti menyebutkan 3 aujuh, 3 sisi al-jama' untuk pembahasan tadi. Sisi yang pertama, bagaimana berkata Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Ada lagi yang kedua, ada lagi yang ketiga, yang semuanya sama. Intinya enggak ada iskal dalam pembahasan 2 ayat tadi. Itu semua ya barakallahu fikum, tergantung ilmunya masing-masing alim. Alim yang lebih luas ilmunya, dia akan mampu menyebutkan sekian banyak jamak. Jamak pertama, jamak kedua, jamak ketiga, jamak keempat, jamak kelima. Yang semuanya intinya enggak ada iskal. Ada yang mampu 2 saja, ada yang mampu 1 saja, ada yang tidak mampu untuk menjamak. Maka caranya tawakuf. Dia harus tawakuf dan diserahkan ilmunya kepada yang lebih alim daripada dia. Bertanya kepada yang lebih alim. Fadhil hadis. Barakallah. Adapun untuk antum tulabul ilm, wa ana tulabul ilm, bukan bagian antum itu. Bukan bagian antum ini. Antum hanya menukil keterangan-keterangan para ulama dan menyampaikannya kepada umat apa yang disampaikan oleh para ulama. Yang antum jadi tahu-tahu apa namanya menyampaikan al-wujud jama', masya Allah ya. Sehingga saya kapasitas kita belum nyampe. Walaupun mungkin antum bisa melakukan itu semua dengan qawaid yang ada, tapi hanya rabiah. Mungkin lebih detail lagi. Lebih tepat ketika ada rujukan dengan para ulama. Qala Allah wa man rama ziyadatan ilah, barang siapa yang menginginkan tambahan-tambahan contoh, al-yarji ila kitab Syarqiti al-Musyar bayan. Silakan merujuk di bukunya Syarqiti tadi. Silakan merujuk ke sana. Didapati dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Beliau tafsir dengan cara seperti ini.
Al-Fatihah apa aja yang muskil. Kemudian Al-Baqarah. Terus sampai An-Nas. Ada antum mendapati ada yang muskil. Apa ini? Gak paham saya. Tengok surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Satunya Ali Imran. Tengok dua-duanya. Kalau dalam Al-Baqarah tidak ada, dari Imran. Di buku tersebut. Ada ini. Kalau ada, jangan mesti. Dikarenakan beliau rahimahullah tidak yastau'ib, tidak mengaku mengumpulkan semua yang ada. Tidak. Sehingga kalau tidak ada di buku itu, dicari di buku yang lainnya. Sehingga semuanya saling melengkapi. Hal yang mana? Saya sebagai faedah bantum, yang namanya iskal atau muhimut ta'aruf ini, itu seringkali dimunculkan ketika menghadapi masyarakat, menghadapi sebagian tulabul ilm. Mereka ketika membaca Al-Quran atau memahami sebuah ayat, muncul iskal di kepala mereka. Kayak gitu ya. Iskalnya ini barakallahu fikum, asbabnya macam-macam. Jadi jangan langsung antum tanggapi tidak dimasukkan dalam bab ta'aruf Al-Quran, jangan. Tapi harus antum melihat asbab. Sebagian pihak iskal dikarenakan jangan dibaca Arab. Itu pertama. Artinya dengan semata-mata antum terangkan maknanya, paham dia. Karena nggak ada ta'aruf, dia nggak paham. Paham ya? Ada yang menyampaikan iskalnya bahasa ta'aruf dikarenakan dia hanya menerapkan satu dua kaidah, tidak menyeluruh dalam mana semua kaidahnya. Sehingga ketika kamu luruskan kaidahnya, yang dipakai kaidah yang ini, bukan ini, paham. Ini semua dari ilmu pengalaman. Paham ya? Ilmu pengalaman. Itu nampak dari pertanyaan yang naik, yang disampaikan, misalnya, itu iskal. Bagaimana ini? Kalau kamu cermati pertanyaannya, ini nggak ada yang iskal, apa yang iskal? Nggak ada yang susah, nggak ada yang jadi iskalnya, kamu tidak paham. Pada alatnya keliru, gitu loh. Ininya keliru. Dan terkadang memang betul-betul ilmiah, betul iskal, hakon, ta'aruf. Ketika itu dirujuk dalam pembahasan ta'aruf di Al-Quran. Amin. Tidak semuanya kamu cari langsung. Gimana itu? Allah yang tahu. Allah insyaallah wabihadan tahayna min darsina hadza. Jadi saya bilang paling setengah jam terus. Ternyata lumayan. Hampir 1 jam. Ada yang bertanyakan? Yang lengkap di sini. Antum lihat dalam semua buku tafsir. Itu mesti itu risiko utama itu. Bongkar semua buku-buku tafsir yang ada. Yang lainnya. Ya luasnya kan membahas total, dengan apa-apanya luas gitu. Semua buku tafsir ada. Bongkar semua buku tafsir yang ada. Temu jawabannya. Terus antum buka buku khusus tentang masalah. Yang tadi saya bukan diantaranya bukunya Ibnu Jum'ah, buku Juz dan yang lain-lainnya. Sudah menerangkan. Nah, misalnya, ketika iskalnya dari sisi yang berkaitan dengan masalah lughah, dengan masalah bahasa, cek langsung dalam tafsir yang banyak mengurusi masalah bahasa. I'rab Al-Quran, mufrad Al-Quran, dan misalnya. Ya, kalau dihadapan contoh masalah bahas diri selengkap, kamu itu. Bandingan rujukannya ya harus yang sunnah ya, dengan yang aneh. Langkah yang ketiga yang tadi itu tidak berarti kemudian kita menghilangkan dari yang saya bahas di awal itu bukan pembahasan yang ini loh ya.
Jangan salah ya. Yang disebutkan di awal itu kaidah secara umum ketika ada ta'aruf fil adillah. Ada yang terkait itu dengan Al-Quran yang dibawakan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Secara umum, iya. Tadi kan anak bawakan kaidah secara umum. Selesai, itu secara demikian. Kemudian dimasuk khusus terkait dengan ta'aruf fil Quran. Kaidahnya yang dibawakan oleh Syekh. Ya tadi ya bisa disimpulkan akhbar nggak masuk, nasikh mansukh nggak masuk, tarjih tidak mungkin. Dia hanya menyebutkan jamak dan tawakuf, cuma dua. Imal jamak, imal tawakuf. Indah ini. Berarti nggak masuk. Terkait dengan tarjih itu umumnya dalam pembahasan hadis. Ya, jadi yang ini baik, yang ini sahih, baik dibuang. Atau yang ini asah, wah itu sahih. Ini lebih sahih, ini yang sahih. Yang asah yang dipakai. Banyak upaya-upaya tarjih yang ada sebenarnya oleh para ulama. Yang itu dibahas dalam pembahasan hadis oleh para ulama. Artinya tadi supaya faedahnya lebih meluas, tak sebutkan dulu faedah secara umum yang mereka bahas, ada gambaran secara umum masuk dalam pembahasan faedah ta'aruf fil Quran. Sehingga itu bisa merepeti sendiri. Oh berarti dipakai yang ini yang ini. Halo. Saya sudah mulai perutnya nggak tahu kenapa. Itu nanti yang mulai. Itu dibahas dalam bahasa sebelumnya, muhkam dan mutasyabih. Bacaan nggak pakai tanya. Ringkasnya, Al-Quran disifati dengan muhkam dan dengan mutasyabih. Al-Quran disifati dengan muhkamun kulluh, semuanya muhkam. Ini mungkin, semuanya bagus. Tata dengan rapi, muhkam. Al-Quran dimanakan dengan mutasyabih. Semuanya mutasyabih. Ai yushbihu ba'dahu ba'dan fil jawdah wal itqan. Satu sama lain mirip keindahannya, kebagusannya dan segala macamnya. Itu maknanya masing-masing. Ketika ada ayat yang mengatakan muhkam, semuanya itu maknanya. Semuanya. Disebutkan dalam keterangan yang lainnya, Al-Quran disifati ba'duhu muhkam wa ba'duhu mutasyabih. Sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Faedahnya hukum asal Al-Quran muhkam. Paham ini ya? Muhkam. Hunna umul kitab. Itu induknya Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Yang lainnya mutasyabih. Yang dibahas sekarang mutasyabihnya. Baik. Terkait dengan mutasyabih ini ada dua. Ada tasyabuh kulli. Ada tasyabuh nisbi. Ini ringkasan pembacaan Syekh ini ya. Jadi antum bisa baca tak kasih kesimpulannya. Yang ringkasan. Tasyabuh kulli itu mutasyabihat secara total. Maknanya tidak mungkin diketahui maknanya kecuali oleh Allah Taala semata. Ini dalam pembahasan asma wa sifat terkait dengan masalah kaifiyah. Kaifiyah hakikat sifat-sifatnya Allah Taala. Tasyabuh kulli tidak mungkin diketahui. Yang kedua tasyabuh nisbi. Mutasyabih itu nisbi, relatif. Binisbah ila ghairihi muhkam. Itu yang dibahas. Nisbi artinya relatif. Sebagian ulama ngerti maknanya itu, sehingga bagi mereka itu muhkam. Ulama yang lainnya tidak paham maknanya apa. Bagi mereka mutasyabih. Faedahnya raddul mutasyabihat ila muhkamat. Yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam. Paham ini ya? Terkait dengan para ulama tadi yang belum memahami harus tawakuf dan harus bertanya kepada yang lebih alim daripada itu ringkasnya. Paham ini ya? Itu ringkasnya. Ini dalam pembahasan tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran selain poin pertama tadi kulli, semuanya nisbi. Mesti ada yang muhkam. Dan itu kembali kepada masing-masing ilmunya ulama.
Paham ini ya? Dikatakan muhkamun inda ba'dihim, mutasyabihun inda ba'dil akhar. Muhkam menurut ulama yang lain, mutasyabih menurut ulama yang lainnya lagi. Paham ini? Prinsipnya yang mutasyabih kembali kepada muhkam, sehingga semuanya muhkaman. Nah, apa mana? Bagaimana kan? Syarif. Annahu la ilaha illa nafsi uluhiyyah wallah. Yang bertentangan. Dan sebelumnya disebutkan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Disebutkan adanya ilah selain Allah. Mengisbatkan adanya uluhiyah selain Allah. Karena aghnat anhum alihatuhum, maka tidak akan bisa memberi support kepada mereka sembahan-sembahan mereka itu. Bahasanya Allah mengisbatkan uluhiyah bagi mereka. Jamaknya kalau Allah dengan hak, yang lainnya batil. Mudeng dengan baik. Baik, selebihnya dibahas dalam konten. Selesai, Abu Ahmad. Jangan selesai. Dianggap apa bang? Selesai betulan? Selesai betulan ya? Walaupun bacanya belum singgung sama sekali. Nah, paling tidak ada gambaran. Silakan. Itu dia bilang. Tinggal 2 kaidah lagi. Yang kalau saat ini diselesaikan zuhur pun bisa gitu ya. Panjang. Agak berkerut. Yang berkerut dianya batunya. Gitu. Ya, artinya yang kasar dengan sedikit ya. Masya Allah. Iya gitu. Baik, kalau begitu jangan pakai ini. Kalau begitu, jadi kan zuhur tidak mungkin diselesaikan ya. Terkaitnya. Menyisakan 1 kaidah lagi pada asar. Langsung ditutup. Apakah harus am dulu? Masih pada membuka puasa tadi. Iya buka, mau di luar ya mana betul mana? Mungkin ya. Kuat kafe. Ya sudah, jadi nanti harus mudah-mudahan agak sehat. Harus insyaallah ya. Nggak tahu tuh terakhir apa nanti lagi yang lainnya nanti dibahas sama yang bisa di. Mungkin harus amnya materi ambil. Saya kalau begitu, saya coba sekian aja. Saya juga lagi ngurusnya enak perut saya juga nahan dari tadi. Tapi masih kuat. Saya juga sekian aja. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.